Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita telah sampai pada halaman 236. Yang punya kitab silahkan dibuka syarah Wasaya al-Imam Abi Hanifah halaman 236. Qala al-Imamu Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa ardah wasil man jafaka. Matanya ada di halaman 235, wasil man jafaka. Dan tetaplah sambung orang yang memutus hubungan denganmu. Orang yang bersikap kasar dan keras terhadapmu. Kemudian syarahnya kita telah sampai pada halaman 236. Wa aidan ja'an nahyu 'anil jafai. Begitu juga seperti yang dalam keterangan di paragraf sebelumnya, ja'an nahyu telah datang larangan 'anil jafai terhadap sikap memutuskan hubungan atau sikap kasar, sikap keras. Ala lisani khairil wara. Larangan itu diucapkan oleh lisan sebaik-baik manusia, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah melarang kita untuk meninggalkan sikap lemah lembut, melarang kita untuk bersikap kasar di dalam berinteraksi dengan sesama Muslim, di dalam berinteraksi dengan sesama aktivis dakwah, di dalam berinteraksi dengan murid-murid kita, dengan jamaah kita, dengan masyarakat luas. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, wa idza kanatil uratul hufatul jufatu ru'usan nasi, dan apabila orang-orang yang al-urat, orang-orang yang telanjang, al-hufatu, dan orang-orang yang tidak pakai alas kaki, artinya orang-orang yang miskin, awalnya miskin. Kemudian mereka juga al-jufatu, orang-orang yang sikapnya kasar, sikapnya keras, tidak memiliki sikap lemah lembut, tidak memiliki sikap penyayang, ya, tidak bisa menjaga kesantunan, tidak memiliki sifat kasih sayang, itu al-jufat, ya. Jika mereka orang-orang yang seperti itu, ru'usan nasi, telah menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan manusia, fadzaka min asyratis saati, maka pada saat itulah merupakan satu di antara tanda-tanda kiamat, ya, satu di antara tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yahillu lirajulin, tidaklah halal bagi seorang laki-laki. Yang dimaksud bukan hanya laki-laki, ya, laki-laki maupun perempuan. Tidak halal bagi seseorang an yahjura akhahu, untuk tidak saling bertegur sapa, untuk tidak menegur sapa, ya, untuk tidak menyapa. Tidak halal bagi seseorang untuk tidak menegur sapa terhadap saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fa yu'ridu hadza, yang ini berpaling, wa yu'ridu hadza, yang ini juga berpaling, tidak mau bertegur sapa. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Ya. Yang paling baik di antara keduanya, setelah terjadi hal semacam itu, keduanya tidak saling bertegur sapa, yang paling baik di antara keduanya adalah alladzi yabda'u bis salam, yang memulai dengan salam, yang terlebih dahulu menyapa, yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang lain. Ini yang paling baik di antara keduanya. Jadi tidak halal, artinya haram, dua orang sesama muslim untuk tidak saling bertegur sapa lebih dari 3 hari, ya, tanpa sebab syar'i, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam kepada yang lain. Wa an Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ma'lafatun, seorang mukmin itu adalah sumber kasih sayang, sumber keakraban, ya. Wala khaira fi man la ya'laf, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak menyayangi, wala yu'laf, dan tidak disayangi. Tidak disayangi kenapa? Tidak disayangi karena memiliki sifat jafa, memiliki sikap keras, temperamental, suka marah. Kenapa dia tidak disayangi? Karena dia suka marah, dia temperamental, dia keras, dia tidak lemah lembut. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang seperti itu. Juga tidak ada kebaikan orang yang tidak menyayangi orang lain, dikarenakan pada dirinya juga terdapat sifat itu, sifat apa? Jafa. Ya, jafa itu silakan kalau mau diartikan. Jafa itu mengandung di dalamnya mengandung beberapa makna, ya. Memutuskan hubungan dengan orang lain, menjauhi orang lain karena tanpa sebab, ya, menjauhi orang lain, bersikap kasar, bersikap keras, tidak lemah lembut, suka marah, tidak bisa mengendalikan emosi, itu semuanya jafa. Tidak menegur sapa orang lain, bermuka masam, itu semuanya adalah terkandung di dalam satu kata, yaitu al-jafa. Ya. Orang yang memiliki sifat jafa, dia tidak akan menyayangi orang lain dan dia tidak akan disayangi oleh orang lain. Dan kata Rasulullah, tidak ada kebaikan pada diri orang yang
Seperti itu. Jadi seorang mukmin itu ma'lafah, al-mu'minu ma'lafah. Seorang mukmin itu menjadi sumber kasih sayang. Seorang mukmin itu penyayang. Seorang mukmin itu bisa akrab dengan orang lain, bisa bertegur sapa dengan orang lain. Memasang muka tidak cemberut kepada orang lain, memasang muka senyum kepada orang lain, menegur orang lain, ya, mengajak bicara orang lain, ya, dalam batas-batas tertentu, ya. Bukan berarti kalau orang banyak bicara itu baik, enggak juga. Dalam konteks tertentu, diam itu lebih baik, ya, karena orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Di sini yang dimaksud adalah mudah akrab dengan orang lain, bisa membawa diri dengan baik, ya. Saatnya bicara, saatnya diam, dia tahu. Bukan bicara pada saat mestinya diam, atau diam pada saat semestinya dia bicara. Tidak seperti itu, ya. Yaqulu Ibnul Jauzi fi Shaydil Khatir. Ibnul Jauzi, ingat, ada dua orang tokoh yang kedua orang itu namanya hampir sama. Yang pertama adalah Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ibnul Jauzi, seorang ulama ahli sunnati wal jamaah, bermadhab Hambali, ulama besar, pakar hadis, memiliki beberapa karangan, di antaranya adalah Al-Mawdu'at. Ya. Beliau memiliki beberapa karya di dalam ilmu hadis, dan juga beliau ini memiliki beberapa karya di dalam menjelaskan tentang akhlak, tentang pergaulan, bagaimana cara bergaul dengan baik. Salah satu karya beliau adalah Shaydul Khatir. Ya. Ada lagi tokoh lain yang namanya mirip, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah, atau biasa disingkat Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim, atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Itu tokoh lain. Kemudian ada tokoh yang saat ini kita dikutip oleh pensyarah kitab ini, perkataan beliau, yang bernama Abdurrahman Ibnul Jauzi, Ibnul Jauzi. Yang satu lagi Ibnu Qayyimil Jauziyah, biasa disingkat Ibnul Qayyim. Qayyim itu artinya orang yang menjadi kepala, ya, kepala madrasah Jauziyah. Jadi tokoh yang lain yang tidak sedang kita kutip ini perkataannya namanya Ibnu Qayyimil Jauziyah, anak seorang kepala madrasah Jauziyah, nama sebuah madrasah. Nah, kalau yang Ibnu Qayyimil Jauziyah ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah, ya, bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Terkenal, tetapi dia bukan ahlu sunnah. Sebaiknya kita tidak mengutip perkataan-perkataannya, karena perkataan para ulama ahli sunnati wal jamaah, ya, banyak yang bisa kita kutip. Kenapa kita harus mengutip perkataan seseorang yang akidahnya bukan ahlu sunnah, ya, yaitu yang bernama Ibnu Qayyimil Jauziyah, atau biasa disingkat Ibnul Qayyim. Nah, yang kita kutip perkataannya sekarang adalah Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnul Jauzi di dalam kitab Shaydul Khatir, beliau mengatakan, kana lana asdiqa'u wa ikhwanun a'taddu bihim. Kami memiliki beberapa orang teman, beberapa orang saudara, saudara seiman, saudara seislam. A'taddu bihim, yang aku anggap sebagai teman, ya. Mereka teman saya teman mereka, kami berinteraksi, kami bergaul seperti biasa. Fara'aitu minhum, tetapi di satu saat fara'aitu minhum minal jafai wa tarki syurutis shadaqati wal ukhuwati ajaibah. Tetapi dalam satu kesempatan saya melihat dari mereka sikap jafa, ya. Sikap jafa, keras, memutuskan hubungan, tidak tidak menegur sapa, tidak mau berbicara ketika diajak bicara, padahal tidak ada sabab syar'i. Wa tarki syurutis shadaqati wal ukhuwati. Mereka juga meninggalkan syarat-syarat pertemanan dan persaudaraan. Ya, anasir-anasir pertemanan dan anasir-anasir atau unsur-unsur persaudaraan itu ditinggalkan oleh mereka. Fara'aitu minhum minal jafa'i wa tarki syurutis shadaqati wal ukhuwati ajaibah. Saya melihat, maksudnya apa ini? Saya melihat keajaiban pada diri mereka ketika, keajaiban di sini maksudnya
Saya heran ya. Saya heran mereka selama ini menjadi teman saya, tetapi kemudian saya melihat keheranan ya. Saya heran mereka ini kemudian memiliki sikap yang jafa ya, jafa, keras, temperamental, suka marah, tidak penyayang. Dan mereka juga meninggalkan syarat-syarat pertemanan, perkawanan, persahabatan, dan persaudaraan. Fa'akhadtu a'tabu, maka saya mulai menegur. Maka saya mulai menegur. Tsumman tabahtu li nafsi, kemudian aku tersadar. Fakultu, maka aku mengatakan dalam diriku, wa ma yanfa'ul 'itab, wa ma yanfa'al 'itab. Dan teguran itu tidak bermanfaat ya, dalam batas-batas tertentu maksudnya. Dan teguran itu ketika mereka sudah mulai bersikap jafa, berinteraksi dengan keras kepadaku, menunjukkan sikap kasar, tidak menyayangi, tidak mengasihi, ya, meninggalkan unsur-unsur atau anasir-anasir persaudaraan dan pertemanan atau persahabatan yang selama ini mereka jaga hal itu ketika mereka berinteraksi denganku. Ketika mereka sudah mulai melakukan itu, maka aku mulai menegur mereka. Tetapi teguranku tidak bermanfaat. Wa ma yanfa'ul 'itab fa innahum in salahu falil 'itabi la lis-safai. Jika mereka orang-orang yang seperti itu, karena sikap jafa itu sudah mendarah daging di hati mereka, di diri mereka, in salahu, jika mereka baik, jika mereka meninggalkan sikap kasar itu, falil 'itabi, maka dikarenakan apa? Teguran. La lis-safai, bukan karena apa? Kelapangan dada di dalam menerima itu, bukan karena ingin menjaga apa? Bukan karena ingin menjaga sucinya atau bersihnya persaudaraan. Ya, lalis sofa, bukan karena kejernihan hatinya, bukan karena ketulusan. Ya, mereka meninggalkan Java itu bukan karena ketulusan, tetapi karena teguran. Jadi artinya orang-orang yang semacam ini memang tidak layak dijadikan teman. Ya, ketika mereka melakukan itu, maka mereka tidak layak untuk dijadikan teman. Cari teman yang tidak seperti itu. Cari teman yang tidak bersikap kasar. Cari teman yang bisa menyayangi kita, mengasihi kita, enak diajak ngobrol, ya, tidak memasang muka masam di hadapan kita, tetapi senyum dengan kita, menegur kita, bertegur sapa dengan kita, seperti layaknya teman, sahabat, saudara, sesama Islam, sesama mukmin. Wa yaqulu Abu Hamidin Al-Ghazali, Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali berkata di dalam Ihya Ulumuddin, beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Beliau namanya Muhammad, ayahnya bernama Muhammad, kakeknya bernama Muhammad. Wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau berarti hidup pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah. Akhir abad ke-5 dan beliau meninggal di awal abad ke-6 Hijriah. Wa hafwatus shadiqi, dan kesalahan seorang teman, la yakhlu imma an yakuna fi dinihi. La yakhlu, tidaklah sepi. Ya, la yakhlu, tidaklah sepi, artinya pasti gitu ya. Pasti imma an yakuna, ya. Kesalahan seorang teman itu pasti karena salah satu dari dua hal. Imma an yakuna fi dinihi. Imma an yakuna fi dinihi. Ada kalanya kesalahan pada agamanya. Bagaimana kesalahan dalam agamanya itu? Bertika bima'siyatin, dengan melakukan kemaksiatan. Au fi haqqika, atau kesalahan teman itu fi haqqika, dalam memenuhi hakmu, ya, hak kita sebagai teman dia. Bitaksirihi fil ukhuwati, dengan cara melakukan kelalaian di dalam memenuhi hak kita sebagai saudara, fil ukhuwati, dalam persaudaraan. Jadi kesalahan seorang teman itu ada dua. Yang pertama kesalahan dalam hal agama, yaitu dia melakukan maksiat. Yang kedua adalah kesalahan di dalam mencederai
hubungan pertemanan dan persahabatan antara dia dengan kita. Ya, nggak ada kaitannya dengan agama, tapi salah di dalam apa? Salah di dalam bergaul ya, di dalam berinteraksi kepada kita yang kemudian eh, mencederai atau menjadikan hubungan persahabatan antara kita dengan dia mulai renggang. Amma ma yakunu fid dini, adapun kesalahan yang dalam agama, kesalahan seorang teman kita di dalam masalah agama, minirtika bima'siyatin, yang berupa melakukan kemaksiatan, wal israri 'alaiha, dan terus-menerus melakukan kemaksiatan, fa'alaika, maka apa yang seharusnya kita lakukan jika teman kita salah di dalam masalah agama, artinya dia melakukan maksiat, berarti kan dia melakukan kesalahan. Tidak ada kaitannya dengan kita, ya, nggak ada kaitannya dengan hubungan dia di dalam hubungan antara dia dengan kita, nggak ada kaitannya. Kesalahan dia itu bukan karena memutuskan hubungan pertemanan dengan kita, bukan, tetapi kesalahan dia adalah melakukan kemaksiatan dan dosa. Dan dia terus-menerus melakukan itu. Apa yang kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kata beliau, fa'alaika talattufu fi nushihi. Maka hendaklah engkau at-talattuf, ya, eh, apa? Lemah lembut fi nushihi, di dalam memberikan nasihat kepadanya. Berikan nasihat dan teguran secara lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan dengan keras. Kalau keras, dengan keras dia malah menjauh, ya. Karena dia teman kita, bukan murid kita, bukan jamaah kita, dia teman kita, dia sebaya dengan kita, dia sepadan secara status sosialnya dengan kita. Teman dengan teman, sahabat dengan sahabat. Ya, maka cara menegur dia adalah dengan lemah lembut. Fa'alaika talattufu fi nushihi bima yuqawwimu awadahu. Bima yuqawwimu, dengan sesuatu yang dapat meluruskan awadahu, bengkoknya. Ya, bisa meluruskan bengkoknya. Wa yajma'u syamlahu. Ya, artinya sama aja, dan bisa mengumpulkan eh, dirinya. Artinya bisa memperbaiki dirinya, ya. Nasihat kita itu kita sampaikan dengan lemah lembut yang sekiranya bisa meluruskan bengkoknya, menjadikan dia baik kembali, wa yu'iduhu ila sholahi wal wara'i, dan mengembalikannya kepada kebaikan dan sikap wara', ya, berakhlak yang baik. Amma taksiruhu fi haqqika, adapun kelalaian dia, kesalahan dia yang berupa kelalaiannya di dalam memenuhi hakmu, al-aula al-'afwu wal ihtimal. Yang paling baik adalah memaafkan dan al-ihtimal, ya, menanggung, bersabar, tidak membalas. Ya, kalau kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan kecil apa ya, misalkan ya, dimintai tolong misalkan, wahai fulan temanku, tolong ambilkan buku tulis di sana, dia tidak mau misalkan ya, males ah, misalkan, itu kan kesalahan-kesalahan kecil. Hafwatus shadiq, ya, hal semacam itu adalah termasuk kategori hafwatus shadiq, bukan fi dinihi, ya, tetapi fi haqqika, ya, fi haqqika bitaksirihi fil ukhuwah. Ya, hal-hal semacam itu, kesalahan-kesalahan kecil, apa yang kita lakukan? Al-aula al-afu wal ihtimal. Yang paling baik adalah al-afu wal ihtimal, memaafkan dan bersabar di dalam menghadapi itu. Ya, karena kita tahu bahwa orang itu tidak ada yang sempurna. Kalau setiap kesalahan dari seorang teman, kemudian kita tidak bisa memaafkannya, maka kita nggak punya teman, ya. Karena semua teman kita itu pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelemahan. Kita tidak bisa berharap semua teman kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak bisa berharap semua teman kita tidak memiliki kekurangan sama sekali. Kita tidak bisa berharap semua teman kita adalah orang-orang yang sempurna. Ya, teman-teman kita adalah orang-orang biasa, bukan nabi, bukan malaikat.
Jadi mereka melakukan kesalahan itu wajar. Tetapi kalau kesalahannya dalam masalah agama, kita tegur, kita nasihati dengan lemah lembut, bukan dengan kasar, bukan dengan keras. Bersikap keras ketika memberikan nasihat kepada seorang teman, bukan murid ya, ini teman. Teman, tetangga, teman, orang yang sepadan dengan kita, bukan di bawah kita. Kalau murid itu kan ya semestinya lah ya, kita kadang-kadang bersikap tegas gitu ya, sedikit keras. Tapi kalau dengan teman, maka kita tegur dengan lemah lembut supaya dia tetap dekat dengan kita, tetapi kesalahannya itu kita ingatkan. Kalau kita ingatkan, kita tegur, kita nasihati dengan cara yang keras, maka akibatnya pertama dia akan merenggangkan hubungan dengan kita dan itu kerugian bagi kita dan bagi dia. Yang kedua, dia tidak mau menerima apa yang kita sampaikan. Jadi ruginya dua. Tapi kalau kita sampaikan dengan lemah lembut, kemudian eh, apa? Ketika dia melakukan dosa itu kita tegur ya, iya kita tegur, tetapi dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang lembut, maka insya Allah dia akan tetap menjadi teman kita. Tetapi kesalahannya tidak bisa kita biarkan begitu saja. Atas nama kesetia kawanan lalu kita biarkan. Dia minum minuman keras, kemudian kita hanya duduk manis di situ tanpa menegur sama sekali. Nah, itu bukan setia kawan namanya itu ya. Itu teman yang tidak benar ya. Kita berarti atau bukan kita orang ya. Kalau itu adalah dilakukan oleh seseorang maka dia bukanlah teman sejati, karena teman sejati itu adalah teman yang menegur temannya ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat. Tetapi kalau dia melakukan kesalahan kepada kita, bukan dalam masalah agama, bukan perbuatan maksiat, yang dia lakukan bukan sesuatu yang melanggar syariat, ya, kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan di dalam bersikap saja, dan itu adalah kelemahan kita. Kadang-kadang kita ingin baik, ya, tapi karena malas, maka kita tidak melakukan sesuatu yang diharapkan oleh teman kita, maka pada saat ada teman kita yang berbuat seperti itu, al-aula, kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, al-aula al-afu wal-ihtimal. Yang paling baik sikap kita terhadapnya adalah al-afu, memberikan maaf, wal-ihtimal, dan bersabar menghadapi hal semacam itu. Wal jafa'u, sikap jafa, sikap keras, sikap suka memutuskan hubungan pertemanan, sikap kasar, wal ghilzatu, dan juga sikap kasar, ya hampir sama. Sifatani adalah dua sifat, ghairu muhabbabataini fi syara', adalah dua sifat yang tidak dicintai dalam syara'. Bukan sikap yang bagus. Fayambaghi lil mu'mini an yatakhalla, fayambaghi, maka seyogyanya, semestinya, lil mu'mini, bagi seorang mukmin, an yatakhalla 'anil 'unfi, untuk melepaskan dirinya dari sikap kasar, wal qaswati, ya hampir sama aja, 'anil 'unfi, dari sikap keras, wal qaswati, dan kasar atau sebaliknya, wal 'ubusi, dan bermuka masam, ya, tinggalkan itu muka masam itu dengan teman, wasu'il muamalati, dan buruknya pergaulan, wa an yatahalla, dan hendaklah seseorang menghiasi dirinya, irrifqi, dengan lemah lembut, warahmati, dan kasih sayang, wal birri, dan kebaikan, wal adfi, dan kasih sayang, kesantunan, wal hilmi, dan kesantunan, tidak mudah marah, al hilm, sabar, ya, sabar, penyantun, tidak mudah marah, wa mujahadati nafsihi, sedikit-sedikit marah, nanti nggak punya teman. Ya, jadi kesalahan teman itu jangan dibalas dengan sebuah kemarahan. Kita memang dituntut untuk mujahadatun nafas, ya. Ini wa mujahadati nafsihi, dan memerangi hawa nafsunya. Ya, hawa nafsu kita, kalau ada orang berbuat salah, walaupun itu bukan dosa, maka hawa nafsu kita akan mengajak kita, mendorong kita untuk marah, ya. Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Kemarahan itu tidak akan menyelesaikan masalah.
tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kemarahan. Banyak hal itu yang jika disikapi dengan sikap marah, itu malah menimbulkan masalah baru, bukan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru. Jadi itu inginnya menyelesaikan masalah, tetapi dengan marah-marah akhirnya apa? Timbul masalah baru yang tidak kita inginkan. Wa mujahadati nafsihi. Jadi tadi wa an yatahalla, dan hendaklah seseorang menghiasi dirinya birrifqi wal rahmati wal birri wal adfi wal hilmi. Wa mujahadati nafsihi fit taba'udi, dan melawan hawa nafsunya fit taba'udi, di dalam menjauhkan diri an asbabil unfi, menjauhkan diri dari sebab-sebab sikap kasar, sikap keras, waswarihi, dan berbagai bentuknya. Qala ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah, sungguh beruntung orang yang telah menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan telah rugi orang yang mengotori jiwanya, ya, menyucikan jiwanya. Beruntung, mengotori jiwanya rugi. Wa qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad fina, untuk meraih keridhaan kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan memberikan petunjuk, ya, jalan yang benar kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Bersama di sini maksudnya menolong, meridhoi, ya, bukan bersama secara fisik, karena Allah Ta'ala ada tanpa bentuk, ada tanpa ukuran, ada tanpa tempat, ada tanpa jarak. Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan. Fal natakhallaq bi akhlaqil kummal, maka hendaklah kita berakhlak dengan akhlak orang-orang yang sempurna, artinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, jamak dari kamil. Fal mu'minul mutawadhi'u, seseorang yang rendah hati, dia adalah orang yang hayyinun layyin, dia adalah orang yang mudah, ya, mudah dalam bergaul, tidak kasar, memiliki sifat mudah untuk diajak berbuat kebaikan, ya, tidak kasar kepada orang lain. Sahlun dzalul, sama artinya dzalul, mudah, ya, gampangan. Gampangan bukan berarti apa, ya, dalam arti yang negatif, bukan. Gampangan dalam arti yang positif. Mudah berbuat baik, mudah menolong orang, ringan kaki, diajak kemana-mana orang itu kalau memang tujuannya baik, oke, gitu ya. Tidak berpikir panjang, kalau memang untuk kebaikan, dia mudah untuk meluangkan waktu, mudah untuk melangkahkan kaki. Munqadun lil haqqi, ya, munqadun lil haqqi, selalu taat, ya, selalu tunduk kepada kebenaran, ya, selalu tunduk kepada kebenaran. Ya'lafu wa yu'laf, dia menyayangi dan disayangi. Ya, disayangi karena dia tidak punya sikap jafa, karena dia penyayang, maka dia disayangi. Bi khilafil jafi, berbeda dengan orang yang jafa, ya, dengan orang yang memiliki sifat jafa, keras, kasar, tidak tidak mudah bergaul, tidak akrab dengan siapapun, tidak cocok. Ya, bergaul dengan ini tidak cocok. Jadi kalau kita punya anak itu, saya pengalaman ngajar di pondok selama sekian tahun. Kadang-kadang wali santri itu ketika dilapori anak, dia menyalahkan temannya atau dia menyalahkan gurunya. Dia tidak sadar bahwa anaknya itu yang memang tidak bisa bergaul dengan yang lain. Anaknya itu memang sikapnya kasar, sikapnya temperamental, mudah marah, tidak rendah hati, sulit diajak, sulit dalam bergaul itu sulit, ya. Bukan orang yang mudah dan akrab ketika bergaul dengan orang lain. Jadi anak yang seperti ini atau orang yang seperti ini, dia dimanapun akan seperti itu. Dipindah ke pondok manapun dia akan bikin ulah. Karena nggak ada yang cocok dengan dia. Dia tidak punya teman. Di pondok dia menyendiri. Nah, ini yang sikap-sikap seperti ini ya seharusnya kita buang jauh-jauh dari anak-anak kita, dari jamaah kita, dari murid-murid kita, dari orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan teladan. Ya, dengan cara memberikan teladan.
Kita jangan mudah marah, jangan gampang memarahi anak. Eh, kalau kita berbicara juga dengan lemah lembut, bukan dengan suara yang membentak-bentak. Nah, itu akan tertanam dalam diri anak itu sehingga dipraktekkan tanpa kita sadari, anak itu meniru. Anak itu adalah peniru yang paling ulung ya kepada orang tuanya atau kepada gurunya. Jadi kalau guru dan orang tuanya seperti itu ya kemungkinan besar anak dan murid akan bersikap yang sama. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam alyanan nas. Rasulullah adalah orang yang paling lembut, orang yang paling lembut Rasulullah. Beliau marah ketika syariat Allah dilanggar. Tapi kalau orang itu ada orang lain ya yang melakukan tindakan yang merugikan diri pribadi beliau, ya, beliau tidak marah. Beliau adalah orang yang sangat lembut. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati. Tetapi ketika dosa dilakukan, beliau marah. Ketika syariat Allah dilanggar, beliau marah. Ketika kewajiban ditinggalkan, beliau marah. Tetapi ketika ada tindakan-tindakan orang lain yang mungkin tidak suka kepada beliau, ya, tidak suka kepada beliau, mencerca beliau, bahkan melukai diri beliau, ya. Beliau dengan lemah lembut mendoakan mereka, bukan malah menghardik mereka. Makanya kemudian banyak sekali orang-orang yang masuk Islam karena kelembutan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasilur rahim, dia adalah orang yang gemar bersilaturahim. Jadi orang yang memiliki sifat jafa itu tidak akan gemar silaturahim. Kenapa beliau Rasulullah adalah orang yang gemar sekali silaturahim? Karena beliau adalah alyanan nas. Karena beliau adalah orang yang paling lembut, orang yang paling rendah hati, orang yang tidak memiliki sikap jafa, ya, orang yang lembut, penyayang, penyantun, tidak mudah marah. Makanya kemudian beliau apa? Yasilur rahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan beliau. Orang yang congkak, orang yang jafa, orang yang keras, kasar, ya, biasanya eh, eh, tidak akan mau menyambung hubungan kekerabatan dengan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dengan melakukan itu dia telah menghinakan dirinya. Dia telah jatuh harga dirinya, jatuh kewibawaannya. Itu yang dia anggap. Padahal ketika seseorang mau bersilaturahim dengan keluarganya, mau menyambung hubungan baik dengan kerabatnya, maka itu akan mengangkat derajatnya. Dia akan disayangi, dia akan dicintai. Wa yahmilul kalla, wa yahmilu al-kalla. Ya, wa yahmilu di sini artinya adalah wa yatahammal. Ya, maunatal kal. Beliau adalah orang yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang suka atau gemar menanggung biaya kehidupan al-kal. Al-kal itu anak-anak yatim, orang-orang lemah, janda-janda terlantar. Itu maksudnya wa yahmilul kallah, menanggung biaya hidup orang-orang lemah, anak yatim dan semacamnya. Wa yaksibul ma'dum. Ya, hal-hal semacam itu kalau eh, orang itu tidak memiliki sikap akhlak yang baik, ya, tidak memiliki kerendahan hati, tidak memiliki sikap kasih sayang pada dirinya, tidak tertanam kuat rasa cinta dalam dirinya kepada sesama, hal itu pasti tidak akan dilakukan. Tapi karena beliau adalah orang yang rendah hati, orang yang lembut, orang yang penyayang, makanya kemudian beliau yasilur rahim wa yahmilul kalla wa yaksibul ma'duma, ya, wa yaksibul ma'duma ay yu'til muhtaja alladhi laysa lahu ma yakfih, memberikan orang-orang yang membutuhkan, ya, sesuatu yang bisa mencukupinya. Artinya hampir sama. Wa yahmilul kalla wa yaksibul ma'dum artinya hampir sama. Wa yaqri dhaifa, wa yaqri ad-dhaifa, dan gemar menjamu para tamu. Ya, artinya dermawan. Ketika ada tamu, terutama dari jauh, tamu dari luar kota, itu apa yang semestinya kita lakukan sebagai tuan rumah? Ya, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai tuan rumah?
bukan ngajak ngobrol, tetapi langsung sediakan hidangan. Jadi orang yang bertamu dari luar kota, apalagi jauh, 100 kilometer, segerakan hidangan, ya, segerakan hidangan, teh, kopi, air minum, makanan berat, ya, makanan ringan, itu segerakan. Karena memang itu yang diharapkan. Kadang, Masya Allah ya, kalau orang itu tidak terbiasa menerima tamu, kadang mendapatkan tamu atau didatangi tamu dari luar kota, dia ajak bicara setengah jam, hidangannya hanya air putih. Nah, ini tidak selayaknya ya. Ya, jadi kalau kita ingin ikramud dhaif, kita ingin memuliakan seorang tamu, dan itu adalah diperintahkan, dianjurkan di dalam Islam, maka kita harus menyegerakan hidangan untuk tamu kita, terutama yang dari luar kota, luar daerah. Nah, Rasulullah itu adalah orang yang betul-betul memuliakan tamu. Wa yaqrid dhaifa wa yu'inu ala nawaibil haqqi. Nawaib itu artinya musibah ya, musibah-musibah yang Allah timpakan. Wa yu'inu ala nawaibil haqqi, dan beliau gemar sekali membantu orang-orang ketika ditimpa musibah. Wa man kana kadzalika, dan orang yang memiliki sifat dan sikap seperti itu, la yukhzihillahu abadan, maka pasti tidak akan dihinakan oleh Allah selamanya. Tidak akan dihinakan oleh Allah selamanya. Kama qalat ummul mu'minin Khadijah, sebagaimana hal itu diucapkan oleh ummul mu'minin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu adalah perempuan paling tinggi derajatnya, nomor 3 setelah Maryam, Fatimah, Khadijah. Jadi perempuan yang paling tinggi derajatnya dan paling mulia adalah Maryam. Maryam, Ummu Sayyidina Isa alaihi salam, ibunda Sayyidina Isa, itu perempuan yang paling mulia. Yang kedua adalah Fatimah, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Khadijah, putri Rasulullah, itu perempuan paling mulia ya di bawah Maryam. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang keempat adalah Asiyah, dan yang kelima adalah Aisyah radhiyallahu anha. Asiyah bintu Muzahim yang keempat, yang kelima adalah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Tetapi perempuan yang paling alim sepanjang masa, perempuan yang paling alim sepanjang masa adalah Aisyah radhiyallahu anha. Perempuan yang paling tinggi derajatnya sepanjang masa di dunia ini adalah Maryam. Ya. Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Ibunda dari Sayyidina Isa alaihi salam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari bertafakur di Gua Hira, ya. Pada hari kesekian didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, didekap, Iqra. Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Kemudian setelah itu Iqra ma ana biqari, dan seterusnya sampai kemudian beliau keluar dari Gua Hira setelah menerima ayat yang pertama, wahyu yang pertama itu, pulang ke rumah Aisyah, ke rumah Khadijah radhiyallahu anha, menceritakan apa yang terjadi. Beliau mengkhawatirkan dirinya. Lalu Khadijah mengatakan, jangan khawatir. Wallahu la yukhzika abadan. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Karena engkau adalah innaka rajulun tasilur rahim. Ya, kemudian wa tahmilul kalla, dan seterusnya. Ini yang diceritakan di sini. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu fi ahli al-Hijaz. Iman itu berada pada penduduk Hijaz. Wa ghilazul qulubi wal jafa'u fil faddadina fi ahli al-Masyriq. Dan kerasnya hati serta sikap kasar itu berada pada orang-orang yang keras pada penduduk Masyriq, yaitu di Najd, yaitu di arah Najd. Al-faddadin, orang-orang yang keras, suka membentak pada penduduk Masyriq, di arah Najd, ya, ai fi jihatin Najd. Di sanalah muncul
Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri golongan Wahabi. Fayambaghi lil mu'minil kamili an yujahida nafsahu. Maka seyogyanya bagi seorang mukmin yang sempurna, yang soleh, yang bertakwa, an yujahida nafsahu, untuk memerangi hawa nafsunya, untuk memaksa hawa nafsunya, fi ziyarati ikhwanihi, di dalam mengunjungi saudara-saudaranya, wal ihsani ilaihim, dan berbuat baik kepada mereka, wa waslihim bil ata'i, dan menyambung mereka dengan pemberian-pemberian, wa tafaqqudi ahwalihim, dan memastikan keadaan mereka, lima fi dzalika minats tsawabi, karena di dalam hal itu terdapat pahala, wal ajri, pahala, wal faidati, terdapat faidah, keuntungan, keuntungan ta'awiyah, ya, keuntungan dalam hal pengembangan dakwah, wal maslahatil azimah, dan kemaslahatan yang agung, dan kemaslahatan yang agung. Wa an yujahida nafsahu fi syafaqati war rahmati, dan hendaklah melawan dirinya, memaksa jiwanya, memaksa hawa nafsunya, fi syafaqati, untuk bersikap penyayang, war rahmati, dan pengasih, untuk menyayangi, mengasihi, rendah hati, wat tawadhu'i, rendah hati, wal ihsani, berbuat baik, wa tarkil jafai, dan meninggalkan jafa, meninggalkan sikap kasar, keras, wal ibtiadi, dan menjauhkan, dan menjauhi anil ghilzati, menjauhi sikap kasar, wasu'il khuluqi, dan keburukan akhlak, wal qati'ati, dan memutuskan hubungan, wat tabaghudi, meninggalkan sikap saling membenci, wat tadaburi, dan saling membelakangi. Ya, saling membelakangi artinya tidak saling bertegur sapa, jangan lakukan itu. Fatas, jika kita sudah meninggalkan sikap-sikap yang buruk tersebut, fatas suluhul mujtama'atu, maka masyarakat akan menjadi baik. Wa yataqawwal muslimu, maka seorang muslim akan menjadi kuat. Bitta'alufi ma'a ikhwanihi, dengan sebab dia saling menyayangi dan mengasihi bersama saudara-saudaranya seiman. Wa fi dzalika quwwatun lil Islam, di dalam hal itu terdapat kekuatan bagi Islam, wa ahlihi, dan kaum muslimin, wa ir'abun, dan di dalam hal itu juga menjadi satu senjata yang menakut-nakuti, yang membuat takut, li ahlil kufri, ya, orang-orang kafir, wad dhalali, dan orang-orang yang sesat, wan nifaqi, dan orang-orang munafik. Jadi kita sesama aktivis dakwah, ya, sesama aktivis dakwah, janganlah memiliki sikap jafa, ya, janganlah memiliki sikap jafa, karena hal-hal sepele kemudian kita tidak bertegur sapa dengan teman kita. Padahal kita ini sesama aktivis dakwah, padahal kita ini sesama aktivis misalkan di Nahdlatul Ulama, di NU, atau sesama aktivis di Yayasan Syahama, atau sesama pengurus Syahama, sesama alumni pondok pesantren Syahama, atau sesama alumni pondok pesantren walaupun berbeda pondok pesantren. Janganlah kita memiliki sikap jafa, kasar, keras, ada masalah sedikit kemudian kita tidak mau mengalah. Nah, ini hal-hal yang kita tinggalkanlah demi kekuatan umat Islam, ya. Kita bersatu karena kita bersatu di akidah yang sama. Pokoknya akidah kita sama, teman kita tidak melakukan dosa, ya sudah, kesalahan-kesalahan kecil yang dia lakukan ya biarkanlah. Nah, kita apa? Kalau ada kata-kata dia yang melukai hati kita, misalkan, ya, husnudzon kita, dia tidak sengaja. Kita harus bersabar, kita maafkan dia. Itulah sikap seorang muslim yang baik. Fahanian, sedikit lagi, fahanian, maka alangkah baiknya, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya, liman tarokal jafa'ah, orang yang meninggalkan sikap jafa, waqtada bi sayyidil asfiya, dan meneladani orang yang paling bersih, orang yang paling suci, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bisairil anbiya, dan meneladani seluruh nabi, wabil auliya, seluruh wali, alaihimus salatu wassalam, wabil auliya, dan seluruh wali ridwanullahi ta'ala alaihim, fa fi mutaba'atihim, karena di dalam mengikuti mereka al khairu, terdapat kebaikan, wal falahu, dan keberuntungan. Wa fi tarki dzalika, dan meninggalkan hal itu, ketika kita tidak meneladani mereka, maka terdapat di dalamnya al khaibatu,
kegagalan, wal hasratu wan nadamatu dan penyesalan. Al hasrah penyesalan, wan nadamatu dan penyesalan. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah nasihat bagi saya pribadi. Pertama, kedua, nasihat bagi kita semua. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Atau ada yang mungkin perlu didiskusikan. Assalamualaikum, nasyidnya bagus. Boleh minta alamat channel YouTube-nya? Nasyid. Boleh nanti saya kirim ininya apa? Filenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-Subli, Masya Allah. Waalaikumsalam Mbak Dia. Mbak Mariah Hasanah. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Mau tanya, silakan. As-Subli. Monggo. Tafadhol. Oh, di mute ya. Dihidupkan Mbak Aga. Bisa di unmute Mbak Aga? Oke, sudah itu. Baik, terima Silakan. kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya sedikit tentang ungkapan atau hadis yang mengatakan Abu Lahab itu diringankan siksanya di hari Senin. Ternyata Sufi dapat informasi itu enggak hadis sahih Ustaz. Mohon sih penjelasannya Ustaz. Iya, pertama pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Abu Lahab saking gembiranya dia memerdekakan budaknya. Dia memerdekakan budaknya. Nah ini diceritakan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nah kemudian di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yang lain tolong di unmute ya, yang lain. Atau di unmute dulu, Subli, Mbak Aga, yang semuanya di unmute dulu. Ini banyak gangguan ini suaranya. Mbak Aga, bukan di unmute ya, di mute dulu. Termute ya. Bukan Abu Jahal tapi Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu bukan family Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 Abu ya yang memusuhi Rasulullah, satu Abu Lahab, satu Abu Jahal. Abu Lahab ini yang paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kafir dan salah satu musuh utama dari baginda Rasulullah. Sedangkan Abu Jahal ini juga kafir, tapi bukan kerabat Rasulullah. Rasulullah sempat berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah atau tegakkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar. Yang dimaksud oleh Rasulullah dengan 2 Umar itu yang pertama adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Mas Purba silakan. Yang pertama adalah Umar ibn Khattab, yang kedua adalah Amr ibn Hisham ya. Amr ibn Hisham. Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal itu. Tapi ternyata Allah memberikan hidayah kepada Umar ibn Khattab, sedangkan Abu Jahal tetap menjadi musuh utama baginda Rasulullah. Nah ini yang pertama ya, kita luruskan dulu bahwa yang senang dengan kelahiran Muhammad kecil adalah Abu Lahab. Karena dia senang, maka kemudian memerdekakan budak. Nah ini ada di Sahih Al-Bukhari. Nah di kitab Sahih Al-Bukhari juga diceritakan bahwa setelah itu Al-Abbas, juga paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi bahwa di hari Senin, Abu Lahab, setiap hari Senin, Abu Lahab
eh, eh, diringankan siksanya. Diringankan siksanya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini? Para ulama ahli sunnati wal jamaah menyatakan, para ulama ahli sunnah yang perkataan mereka mu'tabar ya, mereka mengatakan bahwa mimpi itu bukan hujjah, ya, mimpi itu bukan dalil. Yang kedua, mimpi yang disampaikan oleh Al-Abbas itu bukan tentang akhirat, bukan tentang keadaan di akhirat, ya, bukan tentang keadaan di akhirat. Jadi nggak ada yukhaffaf anhu al-adzab finnar gitu, nggak ada. Kalau kita baca di Sahih Bukhari-nya itu bukan finnar. Nah, itu kemudian dimaknai oleh para ulama mungkin di kuburan, ya, mungkin di kuburan. Tetapi sekali lagi ini adalah mimpi, ya. Ini adalah mimpi dan mimpi itu bukan sebuah dalil, tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian yang ketiga, mimpi ini bertentangan dengan banyak sekali ayat Al-Qur'an yang menyatakan, ya, bukan hanya satu dua ayat tapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang kesemuanya menyatakan bahwa azab orang-orang kafir di neraka itu tidak akan diringankan. Memang azab mereka bertingkat-tingkat. Ada yang lebih pedih daripada yang lain, iya. Ya, ada yang lebih pedih daripada yang lain. Orang-orang yang di neraka itu siksaan paling ringan, bukan diringankan siksanya, enggak. Siksaan yang paling ringan adalah diletakkan bara api di telapak kakinya, kemudian ubun-ubunnya, ya, kepala bagian atasnya itu sampai merasakan panas dari bara api yang diletakkan di bawah telapak kakinya. Itu yang paling ringan. Nah, siksaan orang kafir di neraka itu yang satu lebih ringan daripada yang lain. Tetapi mereka tidak akan diringankan siksanya. Artinya siksa yang menimpa mereka itu seringan-ringannya itu seperti yang kami sampaikan tadi, tetapi tidak diringankan. Ya, artinya mereka disiksa sesuai dengan kadar kekufuran mereka. Ya, mereka disiksa sesuai dengan kadar kekufuran mereka. Ada yang lebih berat daripada yang lain. Nah, siksaan yang mereka ditimpakan, siksaan yang Allah timpakan kepada mereka itu tidak akan la yukhaffaf, tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat yang valid, ya. Inilah pendapat yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi memang diakui sebagian ahlu sunnah memiliki pendapat seperti tadi itu, seperti yang disampaikan oleh As-Subli. Tetapi ini tidak sesuai dengan ayat, ya, dan itu hanya berdasarkan apa? Hanya berdasarkan mimpi. Kemudian yang di Sahih Bukhari itu bukan hadis, itu mimpi, dan itu bukan Rasulullah bersabda bahwa azabnya Abu Lahab diringankan. Coba dicek, ya, coba cek di Sahih Al Bukhari. Kalimatnya tidak seperti itu. Jadi kalimatnya itu adalah bahwa di situ diceritakan mimpi Al-Abbas, ya. Mimpi siapa? Salah seorang tabi'in menceritakan mimpi salah satu paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Abbas, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dan itu bukan hadis, ya. Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil di dalam menetapkan sebuah hal yang prinsip seperti ini. Oke. Mbak Vira, apakah termasuk sifat jafa jika mindset tidak akan bertanya apabila tidak ditanya duluan? Enggak ya, enggak apa-apa itu, enggak ada masalah itu. Bukan jafa itu ya. Tidak ditanya, ya kalau dengan teman itu kan jangan apa ya, kecuali dengan guru ya, dengan orang yang dituakan, dengan kiai, ya kita menjaga kesopanan. Tapi kalau dengan teman itu kan jangan seperti itu, biasa aja gitu. Kalau kita eh, apa apa namanya dengan teman memperlakukan dia layaknya seperti murid kita atau layaknya seperti guru kita perlakukan dia layaknya seperti guru kita, kemudian kita menjaga kesopanan yang berlebihan, itu juga teman kita nggak seneng itu ya.
Artinya ini tidak berkaitan dengan Java ya, tapi ketika kita berinteraksi dengan teman, itu jangan samakan interaksi kita dengan murid kita, kalau kita punya murid, dengan jamaah kita, dengan masyarakat pada umumnya, dengan guru kita, misalkan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Jadi berinteraksi dengan sesama teman itu ya ada guyonnya meskipun tidak berlebihan ya. Kemudian ada seriusnya, ada candanya, ada basa-basinya, itulah teman ya. Minta saran bagaimana sikap yang benar bagi saya. Contoh karena adik terlalu dimanja. Dikasih saran pun dia tidak mau belajar agama. Dan satu-satunya agar dia mau belajar agama yaitu kita memusuhinya terlebih dahulu. Dan mana tadi? Akan tapi bisa lebih dari 3 hari dalam memusuhinya. Kalau dia meninggalkan kewajiban, belajar ilmu agama yang fardu ain itu adalah kewajiban. Kemudian dengan berbagai cara kita tidak bisa mengajaknya untuk belajar, maka cara yang paling akhir, jurus terakhir adalah tidak menegurnya, tidak menyapanya, tidak mengajak dia bicara. Boleh, ya. Itu artinya kita al-hajar, kita hajar dia, hajar ya. Tadi kan apa? La yahillu lirajulin an yahjura akhahu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk melakukan hajar terhadap saudaranya. Ya, saudara kandungnya, saudara sesama Islam. Lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Itu kalau tanpa ada sebab syar'i. Kalau memang tidak ada sebab yang dibenarkan di dalam syariat. Tetapi kalau ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, boleh cara itu kita lakukan, tetapi itu adalah alternatif terakhir. Itu opsi terakhir. Lakukan berbagai pendekatan dulu. Kalau tidak mau, baru kemudian opsi terakhir adalah apa? Tidak menegurnya, tidak menyapanya, tidak mengajak dia bicara. Ya, kita cuekin dia. Ya, karena apa? Karena dia tidak mau melakukan kewajiban. Dia tidak mau melakukan kewajiban. Kalau kesalahan-kesalahan kecil tidak usah seperti itu ya, tidak sampai pakai jurus itu. Itu jurus terakhir yang kita lakukan untuk menegur orang atau memberikan efek jera kepada orang yang berbuat dosa atau meninggalkan kewajiban. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan cara itu. Boleh. Kita tidak berdosa. Adakah hadis kalau di poligami masuk surga? Setahu saya tidak ada. Poligami itu boleh, ya. Poligami itu boleh. Jadi kita tidak boleh mencela poligami. Jenggot itu baik, ya. Maka kita tidak boleh, artinya poligami itu sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, tidak boleh dicela, tidak boleh, ya. Kalau orang itu bisa berbuat adil, kenapa tidak? Jadi eh, kalau tidak mau dimadu, ya siapa perempuan yang mau dimadu? Rata-rata perempuan tidak mau dimadu, tetapi jangan sampai karena tidak mau dimadu, kemudian dia mencela poligami yang dibolehkan oleh syariat Islam. Oke, ada lagi yang lain? Apa nama kitab wasaya? Irsyadul Anam bisyarhi wasaya Abi Hanifatul Imam. Nanti bisa menghubungi Ustadz Hendra, Mas Hendra ya, kalau mau dapat kitabnya. Adakah tirakat seseorang dalam ketaatan? Apakah tirakat seseorang dalam ketaatan bisa menjadi sebab dilimpahkan nikmat keduniaan? Mungkin, ya, tapi tidak selalu. Apakah tirakat seseorang dalam ketaatan? Ya, artinya orang yang banyak ibadah itu bisa jadi diberi balasan langsung di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang yang berbuat taat di dunia itu balasannya disimpan oleh Allah untuk diberikan di akhirat. Yang kedua ini lebih baik, ya. Jadi balasan atas keburukan yang dilakukan oleh seseorang di dunia itu bisa disegerakan di dunia, bisa ditimpakan di akhirat. Seseorang berbuat buruk langsung dibalas dengan kecelakaan, dengan sakit, dengan apa gitu ya. Itu lebih baik karena apa? Menggugurkan siksa di akhirat.
Sebaliknya, orang yang berbuat baik, ya, ada kalanya dibalas langsung oleh Allah di dunia, dibalas oleh Allah langsung di dunia, eh, dan ada kalanya dibalas oleh Allah di akhirat. Orang yang berbuat baik, orang Muslim ya, kalau balasannya di akhirat, maka ini lebih baik karena balasan di akhirat lebih lebih nikmat, lebih kekal, lebih sempurna. Artinya orang yang sedekah misalkan ya, orang yang sedekah 100.000, biasanya dia akan mendapatkan 1 juta misalkan berkali-kali lipat. Ya, itu bukan rumus pasti ya. Pahala yang dia dapat kalau dia ikhlas ya, sedekah itu dia akan mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Tetapi kan tidak selalu dibalas di dunia. Tidak selalu dibalas di dunia. Terkadang disimpan oleh Allah untuk diberikan kepadanya balasannya di akhirat. Jadi orang yang sedekah 1 juta itu jangan selalu berharap, oh ini nanti saya sedekah 1 juta biar dapat 10 juta gitu. Ya mungkin ya, sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tidak selalu begitu. Terkadang balasannya disimpan oleh Allah untuk diberikan di akhirat dan itu lebih utama. Karena balasan di akhirat tentu lebih nikmat, lebih sempurna dibandingkan dengan balasan di dunia. Tetapi kalau berbuat buruk langsung dibalas di dunia, itu lebih baik. Ya, siksa di dunia bagi orang yang berbuat dosa berupa kemalingan dan lain sebagainya itu lebih baik. Kenapa? Karena menggugurkan siksa di akhirat. Siksa di akhirat tentu lebih pedih. Oke, tentang ikhlas. Tadi Umi Eva sepertinya tanya, tapi kok hilang ya? Mana tadi? Oh ini, naik ke atas. Kalau ada teman yang dinasihati agar melakukan amal sesuai syariat, tapi dia malah marah dan pasang status katanya jangan merasa paling pintar. Bagaimana sikap kita, Ustaz? Orang itu malah pasang status dan dia bilang jangan merasa orang paling pintar ya katanya. Ya orang yang seperti itu berarti belum memahami arti sebuah nasihat. Kita jangan baper ya. Seorang aktivis dakwah, seorang da'iyah, orang yang ikhlas di dalam melakukan perjuangan penyebaran dakwah ahli sunnati wal jamaah, dia tidak boleh terbawa perasaan. Dia tidak boleh eh, menanggapi sikap-sikap orang lain dengan sikap-sikap yang sama atau menanggapi orang lain dengan kemarahan. Kalau orang tidak mau menuruti apa yang kita nasihatkan, kemudian kita marah, kemudian kita tidak mau menegur dia, menjauhi dia. Nah, kita ini kan orang biasa. Coba teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, kita menyampaikan dakwah mungkin hanya dibegitukan Umi Eva oleh orang itu. Coba Rasulullah menyampaikan dakwah. Apa yang beliau terima? Dicaci, dimaki, diancam untuk dibunuh. Ya, ketika beliau sujud kemudian dilempari kotoran-kotoran dan jeruan-jeruan onta, dilempari dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Beliau manusia pilihan, tetapi beliau tetap mendoakan mereka. Jadi sikap kita bagaimana? Ya tetap kita doakan dia dan tetap kita lakukan pendekatan kepada dia dengan berbagai cara. Tetap kita tegur dia, tetap kita datangi rumahnya. Ya seperti itu. Jangan sampai kita baper, jangan sampai kita putus asa. Kalau kita mengajak orang lain kepada kebaikan, kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, lalu orang itu menganggap kita sok, orang itu menganggap kita paling sok pinter, orang itu menganggap kita dengan anggapan-anggapan yang dengan label-label yang eh, tidak kita inginkan, misalkan ya, ya kalau kita kemudian putus asa, ya kasihan dia, tidak ada yang memberikan nasihat kepada dia. Tetap kita dekati, tetap kita sambung dia, tetap kita jaga hubungan baik dengan dia, tetap kita doakan dia. Itu sikap yang semestinya kita lakukan. Istilah
Takabbaru 'alal mutakabbir. Shadaqah yang sering ditunjukkan sebagai penceramah bagaimana? Tidak benar itu ya. At-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah itu tidak benar. Menyombongi orang sombong itu sedekah itu enggak benar, ya. Sombong itu dosa besar, jangan disebut sebagai sedekah. Menyombongi orang sombong itu bukan sedekah, itu bukan satu kebaikan. Tidak berpahala ya. Sombong itu ada dua itu kan. Insya Allah kapan-kapan kita ulas ya. Yang jelas itu perkataan yang tidak benar. Sudah semua ya? Belum ya? Ustadz, bagaimana yang dikatakan orang yang bertakwa? Bagaimana yang dikatakan orang yang bertakwa? Dan apa yang menyebabkan orang yang ahli ibadah bisa masuk neraka? Soalnya Ana dengar cerita begitu. Ya, orang ahli ibadah masuk neraka bisa jadi karena bukan bisa jadi ya. Di dalam hadis ada memang ya, hadis panjang riwayat Imam Muslim. Ketika dipanggil oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat pada hari kiamat, satu persatu para pejuang dipanggil, orang-orang yang ahli sholat dipanggil, orang-orang yang hafal Quran dipanggil. Kemudian mereka sangat pede akan dimasukkan ke surga, tetapi ternyata dimasukkan ke neraka. Lalu mereka diingatkan oleh Allah bahwa kamu melakukan perjuangan dulu bukan karena aku, ya, bukan karena aku, tetapi karena ingin dipuji oleh manusia. Dan pujian itu sudah kamu dapatkan di dunia karena tidak ikhlas. Ya, saya pernah dengar katanya salah satu fadilah menerima tamu di rumah adalah ketika tamu beranjak pulang keluar maka hewan yang berbisa seperti kalajengking, ular yang berbisa kelabang itu keluar dari rumah kita. Apakah itu benar? Saya belum tahu ya. Saya sering dengar itu, tapi saya belum tahu. Saya sering mendengar itu dari para penceramah, tetapi apakah itu hadis yang sahih yang bisa dipedomani ataukah itu hanya cerita-cerita dari para ulama? Saya nggak tahu. Insya Allah saya tanyakan. Mal murad biqauli Rasulillah fi ahli al-Hijaz. Aina haddu baladil Hijaz al-an. Hijaz itu Mekah Madinah ya. Hijaz itu Mekah Madinah. Bolehkah kita memutus silaturahim disebabkan jika kita berteman sama dia sering diajak ghibah dan sering salah paham dan berdebat? Ya sama ya tadi. Sama dengan jawaban saya terkait dengan adik kandung tadi ya. Dinasihati, lakukan pendekatan, terus memberikan nasihat, terus tegur dia. Kalau dia tidak mau mengikuti apa yang kita nasihatkan, ya, teguran-teguran itu tidak ada manfaatnya bagi dia, maka kita jauhi dia, kita tidak bertegur sapa dengan dia walaupun lebih dari 3 hari. Ya, karena dia melakukan dosa. Tapi ini adalah sekali lagi ini adalah alternatif terakhir, opsi terakhir, pilihan terakhir, jurus terakhir yang kita ambil. Sebelumnya kita lakukan berbagai pendekatan. Ya, sudah semua insya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nuhalil munasalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.